Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Statistika kelas A171 program studi keperawatan Universitas Diponegoro akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai salah satu pengolahan data untuk statistika inferensial yang ada pada uji hipotesis chi-square. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan anggota yang ada di kelompok 10 terlebih dahulu ya. Ada Binta, Taufik, Revita, Istanti, Hansa, Prita, dan yang terakhir adalah Salsabila. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan ada dua, yaitu yang pertama, pemaparan pengolahan data untuk statistika inferensia. Yang kedua, mengerjakan contoh soal pengolahan data untuk statistika inferensia dengan cara manual serta menggunakan SPSS. Agar tidak makin penasaran, mari kita lihat bersama-sama. Check it out! Menuju pokok bahasan yang pertama, yaitu pemaparan materi pengolahan data untuk statistika inferensia. Sebelum ke pokok bahasan utama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih statistika itu. Menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017, statistika merupakan suatu metode matematika yang mengembangkan teknik pengolahan angka yang berbentuk tabel, diagram, dan grafik. Statistika menggunakan data kuantitatif yang merupakan sebuah sistem pengamatan atau pengukuran kuantitatif atau angka mengenai seluruh atau sebagian dari subjek yang diteliti. Statistika berisi pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan alasan yang kuat. Dalam buku yang ditulis oleh Sutopo dan Slamet tahun 2017 menerangkan apabila didasarkan dari orientasi pembahasannya, maka statistika dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain, yang pertama, statistika matematik atau mathematical statistic, atau juga biasa disebut sebagai statistika teoritis, yang merupakan suatu penerapan yang lebih berorientasi kepada pemahaman atau model serta berbagai teknik statistika secara matematis atau teoritis. Yang kedua, statistika terapan atau applied statistics. Untuk statistika terapan ini sendiri lebih fokus ke dalam pembahasan sekaligus pemahaman intuitif konsep, serta juga berbagai teknik statistika pemakaiannya pada berbagai bidang ilmu. Dalam buku yang ditulis oleh Sutopo dan Slamet tahun 2017, metode statistika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, statistika deskriptif atau statistika dasar, yang merupakan statistika yang menggambarkan atau menganalisis suatu statistika hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk menggeneralisasikan atau inferensi. Statistika ini tidak menggunakan sampel, namun statistika deskriptif dapat digunakan untuk penelitian yang menggunakan sampel, tetapi bukan untuk membuat kesimpulan yang diperuntukkan populasi dari mana sampel itu dianalisis. Datanya menggunakan statistik deskriptif. Jika tujuannya sama seperti yang sudah dijelaskan, maka teknik korelasi dan regresi dapat pula berperan sebagai statistika deskriptif. Sedangkan yang kedua atau pokok utama pembahasan kita, statistika inferensia atau statistika induktif merupakan metode pengolahan data untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu diambil. Cara objektif digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kuantitatif, serta menarik kesimpulan tentang ciri-ciri populasi khusus berdasarkan hasil analisis sampel yang dipilih secara acak dari populasi bersangkutan. Statistika inferensia dikelompokkan menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017. Statistika parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pada jenis statistik ini, populasi berdistribusi normal. Biasanya, statistik parametrik digunakan untuk data interval dan rasio. Sedangkan statistika non-parametrik tidak mengharuskan data analisa berdistribusi secara normal atau bisa disebut bebas distribusi. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data nominal
atau ordinal dan tidak menguji parameter populasi melainkan parameter distribusi. Statistika inferensia biasanya diawali dengan penjelasan tentang teori probabilitas dan distribusi populasi teoritis, seperti distribusi binominal, Poisson, dan normal. Upaya selanjutnya adalah penyederhanaan data dengan menyusun distribusi frekuensi dan mengukur rata-rata hitung, median, simpangan baku atau deviasi standar, serta ciri-ciri distribusi data yang ada. Hasil dari perhitungan tersebut menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik sampel atau statistik sampel. Nilai dari statistik sampel harus dibedakan dari parameter populasi yang merupakan karakteristik atau kuantitas yang dimiliki data populasi, seperti rata-rata populasi dan median populasi. Jika sampel jumlahnya sangat besar, statistik sampel yang dihitung kemungkinan mendekati parameter populasi. Penarikan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan statistik sampel harus dilakukan selaras dengan asas-asas teori probabilitas, karena setiap penarikan kesimpulan tidak mungkin dilakukan dengan penuh kepastian. Hasil penarikan kesimpulan sesungguhnya bersifat probabilitas yang harus diinterpretasikan secara probabilitas juga, menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017. Selanjutnya, aspek statistika inferensia. Penarikan kesimpulan berdasarkan statistik sampel, yaitu karakteristik populasi atas dasar data sampel yang terpilih, merupakan pendugaan atau estimasi mengenai beberapa parameter distribusi populasi atau pengujian suatu hipotesis yang menyatakan nilai parameter distribusi populasi. Beberapa aspek statistika inferensia. Yang pertama, pendugaan parameter. Populasi memiliki karakteristik yaitu parameter, sedangkan karakteristik sampel yaitu statistik. Pada statistik inferensia tidak diketahui hasil statistik sampel sehingga harus menduga parameter populasi. Dengan hasil yang diperoleh, gambaran letak batas interval pada nilai parameter. Dalam praktiknya, di penelitian pendugaan dengan sampel hasil observasi atau pengukuran, nilai parameter populasi diharapkan berada di antara batas interval atas bawah sehingga membutuhkan konsep probabilitas yang spesifik. Namun, dalam beberapa kasus, parameter akan terletak di luar batas interval. Yang kedua, pengujian hipotesis. Prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis atau nilai populasi yang diajukan. Semakin besar perbedaan nilai sampel dan nilai hipotesis, maka akan makin besar peluang untuk menolak hipotesis. Dan yang ketiga adalah hubungan antara pendugaan dan pengujian hipotesis. Secara fungsional, pendugaan memiliki tujuan penyajian hasil pendugaan tentang nilai parameter populasi yang didasarkan pada sampel. Pada pengujian hipotesis, tujuannya adalah menentukan pilihan terhadap tindakan alternatif dalam masalah pengambilan keputusan secara statistik yang didasarkan pada hasil sampel. Prosedur pendugaan pada arti nilai dugaannya dapat dianggap sebagai hipotesis. Namun, pendugaan berhubungan hanya dengan parameter populasi, sedangkan pengujian hipotesis tidak demikian. Kesalahan pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis ada dua, yaitu tipe kesalahan tipe 1 atau alfa dan kesalahan tipe 2 atau beta. Dapat dilihat pada gambar 1, yaitu kedudukan statistika dalam pengujian hipotesis pada penelitian ilmiah menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017. Teman-teman dapat memperhatikan pada gambar 1. Gambar tersebut menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian dari awal hingga mendapatkan hasil penelitian. Sebelum penelitian dimulai, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan masalah yang akan diteliti untuk dicari jawabannya. Contoh, ketika terdapat hal menarik dan belum ada yang meneliti mengenai hal tersebut, dapat dipilih untuk dicari jawabannya. Setelah menetapkan masalah tersebut, langkah selanjutnya yaitu membaca kajian teori dan argumentasi dari peneliti sebelumnya yang berguna sebagai penguat alasan peneliti mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Selanjutnya, buat hipotesis penelitian yang berguna untuk membuat jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang berawal dari permasalahan yang ditetapkan di awal.
Setelah itu, buat hipotesis statistika yang berguna untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi. Pada hipotesis statistika, untuk mengetahui sampel yang diteliti dapat mewakili seluruh populasi atau tidak, maka peneliti perlu mengetahui data dari populasi dan data sampel yang diteliti. Data populasi dicari terlebih dahulu untuk tahu bagaimana karakteristik dari populasi yang peneliti pilih. Setelah itu, pada data sampel untuk mengetahui sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi atau tidak. Apabila iya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dimulai dengan merumuskan hipotesis atau H0 diterima, HA ditolak atau sebaliknya, lalu menentukan tingkat nilai signifikasi atau kesalahan dan menghitung uji hitung statistika. Setelah uji hipotesis selesai, maka hasil penelitian dapat disimpulkan apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Tabel 1 yaitu mengenai kesalahan pengambilan keputusan menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017. Jika keputusan tidak menolak H0, maka populasi H0 benar 1 min alfa. Dan populasi H0 salah, kesalahan tipe 2 atau beta. Keputusan menolak H0, maka populasi H0 benar, kesalahan tipe 1 atau alfa, dan populasi H0 salah, maka benar, yaitu 1 min beta. Pada kesalahan tipe 1 atau alfa, merupakan kesalahan menolak H0 padahal H0 benar, artinya menyimpulkan adanya perbedaan padahal sebenarnya tidak ada. Peluang kesalahan tipe 1 disebut tingkat signifikan atau significance level. Peluang tidak membuat kesalahan tipe 1 yaitu 1 min alfa, disebut juga tingkat kepercayaan atau confidence level. Pada kesalahan tipe 2 atau beta, merupakan kesalahan tidak menolak H0 padahal H0 salah, artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal ada. Peluang tidak membuat kesalahan tipe 2 sebesar 1 min beta, disebut juga tingkat kekuatan uji atau power of the test. Menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017. Menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017, peranan statistika inferensia dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, sebagai dasar dalam penyusunan model atau persamaan teoritis. Yang kedua, sebagai wujud perumusan hipotesis. Yang ketiga, untuk mendukung pengembangan instrumen penelitian. Yang keempat, sebagai dasar menyusun rancangan penelitian. Yang kelima, sebagai analisis dalam menentukan sampel atau cuplikan penelitian. Dan yang keenam adalah sebagai pengolah dan analisis data penelitian. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengerjakan contoh soal pengolahan data untuk statistika inferensia dengan cara manual serta menggunakan SPSS. Perhatikan soal di bawah ini yang akan dihitung dengan cara manual dan menggunakan SPSS versi 22. Seorang guru berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nilai rata-rata murid kelas A dan kelas B. Namun, dengan alternatif ada perbedaan. Untuk menguji pendapat tersebut, dilakukan penelitian pengambilan sampel secara acak 8 murid kelas A dan 5 murid kelas B. Hasil penelitian nilai siswa sebagai berikut. Kelas A, 7,5, 8,5, 7, 7,3, 8, 7,7, 8,4, dan 8,5. Kelas B, 7, 6,7, 7,3, 7,5, dan 6,6. Buktikan apakah benar pernyataan guru tersebut dengan alfa sama dengan 5%. Yang pertama, yaitu penentuan hipotesis. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari soal yang tadi telah dibacakan yaitu H0 sama dengan rata-rata nilai kelas A sama dengan kelas B atau tidak ada perubahan. HA, rata-rata nilai kelas A tidak sama dengan kelas B, maka terdapat perbedaan. Perhatikan tabel berikut. Kelas A atau X1 dengan nilai 7,5, 8,5, 7, 7,3, 8, 7,7, 8,4, dan 8,5. Dan jumlahnya 62,9. Kelas B atau X2 dengan nilai 7, 6,7, 7,3, 7,5, 6,6. Dan jumlahnya adalah 35,1.
Selanjutnya, kita akan menghitung nilai rata-rata atau min siswa. Rata-rata atau min didapatkan dari jumlah nilai per kelas dibagi siswa per kelas. Pada kelas A didapat dari jumlah nilai siswa kelas A yaitu 62,9 dibagi dengan 8 siswa sama dengan 7,8625. Pada kelas B didapat dari jumlah nilai siswa kelas B yaitu 35,1 dibagi dengan 5 siswa yaitu 7,02. Selanjutnya, untuk nilai X1 min X dengan X nilai rata-rata dari kelas A yaitu 7,8625. Untuk X1 min X pada kolom 1 yaitu 7,5 dikurangi 7,8625 dan mendapatkan hasil min 0,3625 dan seterusnya. Untuk hasilnya dengan nilai 8,5 hasilnya 0,6375, nilai 7 hasilnya min 0,8625, nilai 7,3 hasilnya min 0,5625, nilai 8 hasilnya 0,1375, nilai 7,7 hasilnya min 0,1625, nilai 8,4 0,5375, dan nilai 8,5 hasilnya 0,6375. Selanjutnya, untuk nilai X2 min X dengan X adalah nilai rata-rata dari kelas B, untuk nilai 7 dikurangi dengan 7,02, maka hasilnya min 0,02 dan seterusnya. Untuk nilai 6,7 hasilnya min 0,32, untuk nilai 7,3 hasilnya 0,28, untuk nilai 7,5 hasilnya 0,48, dan nilai 6,6 hasilnya min 0,42. Untuk selanjutnya adalah menghitung nilai X1 min X kuadrat. Untuk kolom pertama, min 0,3625 dikuadratkan hasilnya 0,131406 dan seterusnya. Untuk nilai 0,6375 hasilnya 0,406406. Untuk nilai min 0,8625 hasilnya 0,743906. Untuk nilai min 0,5625 hasilnya 0,316406. Nilai 0,1375 dikuadratkan hasilnya 0,018906. Nilai min 0,1625 hasilnya 0,026406 dan nilai 0,5375 dikuadratkan hasilnya 0,288906 dan yang terakhir 0,6375 dikuadratkan hasilnya 0,406406 dan dijumlahkan untuk keseluruhan yaitu 2,33875. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai X2 min X kuadrat. Untuk yang pertama, min 0,02 dikuadratkan dengan hasil 0,0004, min 0,32 dikuadratkan 0,1024, 0,28 dikuadratkan 0,0784, 0,48 dikuadratkan hasilnya 0,2304, dan yang terakhir adalah nilai min 0,42 dikuadratkan hasilnya 0,1764 dan dijumlahkan keseluruhan yaitu hasilnya 0,588. Setelah itu, kita akan menghitung nilai varians. Uji varians, rumus S sama dengan akar X1 min X kuadrat per N1 min 1. Varian X1 sama dengan 2,33875 dibagi 7 sama dengan 0,3341. Varian X2 sama dengan 0,588 dibagi 4 sama dengan 0,147. Selanjutnya adalah menghitung F. Perhitungan F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 0,3341 per 0,147 dan hasilnya adalah 2,2727891156. df1 sama dengan 8 kurangi 1 hasilnya 7, df2 5 kurangi 1 hasilnya 4. Nilai F hitung sama dengan 2,273 dan nilai df1 dari varians terbesar sama dengan 7 sebagai numerator dan df2 dari varians terkecil sama dengan 4 sebagai denominator. Maka didapatkan nilai F tabel yaitu 0,243. Setelah itu, cari tabel di bawah ini. Kesimpulan, yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H0 ditolak. Disimpulkan bahwa varian kelas A dan kelas B berbeda. Uji T dengan varian berbeda. T sama dengan X1 min X2 per
akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 sama dengan 7,8625 dikurangi 7,02 per akar dari 0,334 per 8 ditambah 0,147 per 5 sama dengan 0,8425 per 0,2337 dan hasilnya adalah 3,6050492084. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini menggunakan T hitung dan T tabel. Untuk T tabel menggunakan DF atau derajat kebebasan, di mana bisa dilihat di tabel di bagian kiri tabel, yang mana dihitung dengan menggunakan rumus N1 plus N2 min 2 dan didapatkan hasil 11. Sedangkan di bagian kanan tabel menggunakan alfa atau signifikasi atau 5% atau 0,05. Kemudian saling ditarik garis dan didapatkan hasil 2,201. Kemudian dengan hasil T tabel 2,201 dan T hitung 3,605, maka didapat T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima, berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 22. Kita akan membuktikan perhitungan manual yang sudah dilakukan tadi dengan aplikasi SPSS versi 22. Pengambilan keputusan, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak, jadi varian sama. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, jadi varian berbeda. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view seperti yang telah ditunjukkan oleh tanda panah merah pada gambar ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pada kolom bagian name, pilih kolom 1 dan tuliskan hasil belajar serta pada kolom 2 tuliskan kelompok. Setelah itu, pada kolom bagian desimal, kolom hasil belajar diisi dengan angka 2 dan kolom kelompok diisi dengan angka 0. Hasil belajar diberi angka 2 karena terdapat angka dari nilai siswa kelas A dan B. Sedangkan pada kelompok angka 0 hanya dijadikan sebagai kode. Setelah itu, pada kolom bagian measure, pada kolom hasil belajar diganti menjadi scale dan pada kolom kelompok diganti menjadi nominal. Langkah yang ketiga, kemudian bergeser ke bagian value. Pada bagian value akan muncul kotak kecil seperti pada gambar ini. Terdapat value dan label. Langkah keempat, pada value diisi angka 1 dan label diisi kelas A. Setelah itu klik add dan akan muncul seperti ini. Kemudian, lakukan kembali seperti langkah sebelumnya dengan value diisi angka 2 dan label diisi kelas B. Setelah itu, klik add 2 dan akan muncul seperti ini. Setelah itu, pilih OK. Fungsi dari value adalah untuk memberikan pengkodean bagi kelas A dan kelas B. Selanjutnya, klik bagian data view seperti yang ditunjukkan dengan anak panah merah seperti ini. Lihat pada tampilan pada data view, apakah hasil belajar dan kelompok sudah tertulis atau belum. Jika sudah, maka akan ke tahap selanjutnya. Langkah selanjutnya, jumlah siswa kelas A terdapat 8 orang. Pada bagian hasil belajar, masukkan nilai siswa dari kelas A atau dari kolom 1 hingga kolom 8 dan bagian kelompok beri kode 1 yang ditulis secara manual dari kolom 1 hingga kolom 8. Hasil input data dapat terlihat seperti ini. Selanjutnya, jumlah siswa kelas B terdapat 5 orang. Pada bagian hasil belajar, masukkan nilai siswa dari kelas B, yaitu dari kolom 8 hingga kolom 13, dan bagian kelompok beri kode 2 yang ditulis secara manual, sama dari kolom 8 hingga kolom 13. Hasil input data dapat terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas. Uji formalitas merupakan salah satu syarat setiap uji parametris dan uji t-test. Memiliki syarat datanya masuk pada parametris. Cara untuk melakukan uji normalitas yaitu yang pertama, pilih analyze, lalu descriptive statistic, lalu pilih explore,
Setelah itu, akan muncul kotak kecil yang berisi hasil belajar dan kelompok seperti ini. Kemudian, hasil belajar dipindah ke dependent list dan kelompok dipindah ke factor list. Setelah itu, klik plots dan muncul kotak yang isinya explore plots. Pada kotak explore plots, tidak ada yang perlu diubah pilihannya. Hanya perlu diklik centang pada normality plots with test. Setelah itu, klik continue dan OK. Setelah itu, akan muncul outputnya seperti ini. Pada output ini, terdapat dua tabel dan pilih tabel dengan judul Test of Normality. Dikarenakan jumlah siswa kelas A dan B terdapat 13 orang atau jumlah dari DF, maka DF kurang dari 50, sehingga tabel yang digunakan yaitu Sapir-Whorf. Kemudian, lihat bagian signifikan atau sig. Ternyata pada signifikan adalah 0,380 pada kelas A dan 0,658 pada kelas B. Setelah itu, bandingkan nilai sig. Kelas A dan kelas B dengan nilai alfa atau 0,05 didapatkan hasil apabila nilai sig dari kelas A dan kelas B lebih besar daripada nilai alfa. Jika seperti itu, maka kesimpulan dari data kita adalah normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas perlu dilakukan hanya pada uji parametrik yang menilai dua atau lebih kelompok. Caranya, pilih Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Kemudian akan muncul kotak kecil One Way ANOVA yang dapat dilihat seperti ini. Pada kotak kecil One Way ANOVA, pilih hasil belajar dan masukkan ke dependent list. Lalu, pilih kelompok dan masukkan ke faktor. Setelah itu, klik option. Setelah itu, akan muncul kotak kecil lagi yaitu One Way ANOVA Options dan centang pada Homogeneity of Variance Test. Kemudian klik continue dan OK, maka akan muncul seperti ini. Pada tampilan ini, yaitu merupakan output dari uji homogenitas. Pada output terdapat dua tabel, yaitu tabel Test of Homogeneity of Variance dan tabel ANOVA. Lihat pada XXX. Setelah kita melakukan uji homogenitas dan didapatkan hasil jika data tersebut homogen, apabila data tersebut bersifat homogen, lalu lanjutkan untuk uji t-test. Syarat uji t-test adalah data yang dimiliki harus bersifat normal dan termasuk dalam parametrik. Setelah kita ketahui data ini memenuhi syarat untuk uji t-test, maka kita lihat data yang kita miliki. Data ini berupa data perbandingan nilai di antara kelas A dan kelas B. Maka dari itu, akan memakai independent sample t-test. Baik, langsung saja kita mulai pada perhitungannya. Pilih Analyze, kemudian Compare Means, pilih Independent Sample t-test. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Pada bagian hasil belajar, masukkan ke test variable atau S dan bagian kelompok masukkan ke grouping variable. Setelah itu, klik Define Groups dan akan muncul kotak kecil lagi untuk pengkodean seperti ini. Pada kotak kecil Define Groups, grup 1 dituliskan kode dari kelas A, yaitu 1, dan pada grup 2 dituliskan kode kelas B, yaitu 2. Setelah itu, klik Continue dan OK. Kemudian akan muncul output dari pengolahan data Independent Sample t-test yang dapat dilihat pada tampilan ini. Hasil dari output Independent Sample t-test terdapat dua tabel, yaitu tabel grup statistik dan tabel Independent Sample t-test. Dikarenakan data yang kita miliki adalah data homogen, maka yang kita lihat hanya difokuskan pada bagian hasil belajar Equal Variance Assumed. Pada gambar ini, nilai T pada hasil belajar Equal Variance Assumed sebesar 2,865 dengan probabilitas signifikasi sig
two-tiled adalah 0,015, yang artinya 0,015 kurang dari 0,05, sehingga two-tiled. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai A dan kelas B adalah tidak sama atau berbeda secara signifikan. Maka dari itu, H0 ditolak sehingga varians berbeda. Artinya, terdapat perbedaan nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Kesimpulan dari perhitungan rata-rata nilai kelas A dan B adalah dari kedua cara perhitungan, baik secara manual dan SPSS, didapatkan kesimpulan yang sama, yaitu H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Pembuktian pernyataan guru mengenai tidak ada perbedaan nilai rata-rata murid kelas A dan kelas B, namun dengan alternatif ada perbedaan. Terbukti dengan alternatif, perhitungan ini dapat terbukti jika terdapat perbedaan nilai rata-rata siswa kelas A dan kelas B. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan mengenai pengolahan data untuk inferensia pada uji Chi-square, serta mengerjakan contoh soal pengolahan data untuk statistika inferensia dengan cara manual serta menggunakan SPSS. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga dapat memberikan manfaat. Kami kelompok 10 pamit undur diri. See you next time. Bye.